circumstances makes perfect sense to us as we try to understand each move He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me
fear no evil. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. You will comfort me. You are with me. You will comfort me. Comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord Children of the God who made us, we know God will not forsake us. Nestling bird or stars in heaven, such a refuge there was given. God for us does stand and nourish, in God's holy cause we flourish. From all danger God will spare us, in those loving arms God bears us. God is love. God is love. Lift every voice, sing, rejoice. God's own love will last forever, from the dawn and His ever. Praise the Lord, let every voice join the song and all rejoice. Dengan anugerah melangkah, tumbuh berbuah berkat melimpah. Sungguh besar anugerahnya, 100 tahun dengan penyertaannya. Dengan anugerah Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, kembali kita bertemu di acara persekutuan doa di hari Rabu malam ini. Marilah kita siapkan pikiran kita untuk persekutuan doa di malam hari ini.
Marilah kita semua membaca bersama nats panggilan di malam hari ini yang diambil dari buku 1 Korintus pasal 15 ayat 57 yang berbunyi, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Sebelum kita mulai dengan kebaktian doa di malam hari ini dan pesan dari Pak Hose, marilah kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul "Ku Berharap Kepadamu". Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Marilah kita tundukkan kepala kita untuk doa pembukaan. Ya Bapa, di malam hari ini yang indah,
Kami semua sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, di mana kami dapat berdoa bersama dan mengutarakan isi hati kami semua. Kami mohon untuk kehadiran-Mu dan berilah kami direction yang terbaik dan cara-cara yang dapat memuliakan-Mu pula. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur kita berkumpul pada hari Rabu ini di dalam kebaktian doa ICLA. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara juga dapat mengikuti pada malam hari ini. Saya doakan Bapak Ibu Saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan yang baik. Kita akan merenungkan Saudara perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan satu tema, yaitu kelegaan di dalam kesesakan. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita, perenungan kita dari kitab Matius, Saudara, pasal yang ke-11. Kita akan membaca hanya 3 ayat saja, Saudara, yang di layar ya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kita berdoa dulu, Saudara ya. Tuhan, kami mau serahkan untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin ada beban dalam hidup kami, mungkin ada kesulitan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi pada saat ini. Pada hari ini, ya Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa agar firman Tuhan boleh menguatkan iman kami. Kami mau datang kepadamu untuk mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada suatu waktu ada seorang pendeta yang memberikan sebuah ilustrasi tentang beban hidup. Dia mengangkat gelas yang berisi air, dan Bapak ini bertanya kepada jemaat, seberapa berat gelas ini? Ya, ditanyanya seberapakah berat gelas ini? Jemaat ini akhirnya coba nebak-nebak gitu ya. Oh, beratnya segini gitu ya. Lalu pendeta ini kemudian berkata, berat gelas ini sebenarnya tidak terlalu ditentukan oleh seberapa banyak isinya, tetapi ditentukan oleh seberapa lama saya memegang gelas ini. Jika saya mengangkat gelas ini selama beberapa menit, mungkin ya nggak terlalu kerasa beratnya. Namun jika saya mengangkatnya selama berjam-jam, maka tangan saya akan merasakan sakit yang luar biasa. Berat dari gelas ini sama sekali tidak berubah, tetapi lamanya saya mengangkat gelas itulah yang membuat semakin terasa berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita, Saudara, memiliki beban hidup masing-masing. Ada yang memiliki beban hidupnya, kita Saudara beda-beda ya, beban hidupnya ada yang mungkin dengan sakit penyakit, ada di dalam mencari pekerjaan, mungkin dalam pekerjaan Saudara, ada yang mungkin beban hidupnya Saudara di dalam keluarga, ya, mungkin ada konflik, mungkin di dalam relasi dengan keluarga Saudara. Mungkin ada yang mengalami loneliness, kesendirian, ada yang mengalami stres, ada yang mengalami depresi. Bapak Ibu, beban hidup kita, Saudara, yang kita alami dapat diibaratkan seperti gelas yang berisi air tadi. Jika Saudara kita memikirkannya selama beberapa waktu, mungkin kita tidak terasa terlalu lelah. Namun jika kita terus memikirkannya terus-menerus ya, setiap waktu dan dengan waktu yang sangat lama, Saudara, maka beban itu akan menguras energi kita dan akan terasa semakin berat sekali daripada yang seharusnya. Saudara, banyak sekali orang yang ketika mikirin persoalan, dipikirin terus gitu ya, sampai tidak bisa tidur. Sampai minum obat tidur malah untuk bisa tidur ya. Ada yang juga, wah sampai kurus misalnya. Sampai tidak bisa makan, tidak nafsu makan. Atau malah kebalikannya, malah jadi makannya banyak sampai overweight. Nah saudara, ada yang juga sampai jatuh sakit karena beban kepikiran akan satu masalah, beban hidup. Saudara, setiap kita pasti ada diperhadapkan permasalahan yang beda-beda. Saya ada permasalahan yang berbeda, saudara juga ada permasalahan yang berbeda-beda yang mengikuti secara online. Saudara, permasalahan kita, saudara, ada yang besar, ada yang kecil, saudara. Namun seperti cerita tadi, saudara, masalahnya bukan terletak seberapa besar atau kecilnya beban hidup kita, saudara, tetapi terletak seberapa lamakah kita mau terus-menerus menahannya.
Saudara, terkadang kita sendiri yang membuat beban hidup kita tuh jadi berat, ya. Karena kita mau terus memikulnya sendiri. Kita stres dengan permasalahan kita sendiri. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberikan undangan kepada kita yang mau datang kepadanya. Dikatakan tadi, saudara, ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada siapa? Kepada kita yang letih dan lesu, yang berbeban berat, saudara. Caranya gimana? Dikatakan, mari kepadaku. Kita harus datang kepada Tuhan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita. Mari, Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Undangannya terbuka, saudara, bagi semua orang. Khususnya, saudara, bagi kita yang berbeban berat, yang bergumul, yang mengalami banyak tantangan. Kita perlu datang, saudara, kepada Tuhan Yesus, membawa segala beban berat kita, membawa segala kesusahan kita. Janganlah kita memikul sendiri beban permasalahan hidup kita, tapi justru kita bawa kepada Tuhan. Seperti Mazmur, saudara, 55, ayat 23 dikatakan seperti ini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita kepadanya. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, bukannya disimpan. Ya, kita serahkan. Jadi ada actionnya, saudara. Kita memberikan kekhawatiran kita, mungkin kita ada, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Lalu, saudara, kita lihat apa yang kita dapatkan bagi yang benar-benar datang kepadanya. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sendiri akan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan bagi kita untuk menghadapinya. Saudara, undangan Tuhan untuk datang kepadanya, semua itu tergantung, saudara, diri kita. Apakah kita mau terbuka, hati kita mau datang atau tidak, menyerahkan semuanya. Ada juga, saudara, terkadang kita mungkin tahu, oke, aku orang Kristen, aku anak Tuhan. Tuhan beserta denganku. Kita mempunyai Tuhan dalam hidup, gitu ya, kita tahu. Kita tahu Tuhan dapat memberikan damai sejahtera, firman Tuhan mungkin sudah memberitahu. Tetapi tetap saja mau memikul permasalahan diri sendiri saja. Dan tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sehingga ada banyak juga orang-orang Kristen yang hidupnya tetap saja dipenuhi oleh rasa kekhawatiran. Saudara, seperti ilustrasi gelas tadi. Ketika kita terus tahan gelas itu, saudara, dengan begitu lama, saudara, maka seluruh tubuh kita akan mengalami beban yang makin lama makin berat. Pada suatu saat, saudara, nanti kita tidak akan lagi kuat menanggungnya. Tapi ketika kita memberikan gelas ini kepada seseorang, kepada Tuhan, saudara, khususnya, maka saudara, kita akan mendapatkan kelegaan, segala beban kita langsung hilang, karena kita tidak lagi memikulnya sendiri, ada Tuhan yang menolongnya. Kita lihat ayat berikutnya, dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, apa sih yang kuk yang dimaksud di sini? Nah, saudara, kuk itu adalah kerangka kayu, saudara, kalau di gambar itu, yang sebenarnya menghubungkan dua ekor binatang. Ini biasa ditaruh di pundak binatang, saudara, ya. Dan biasanya satu kuk, saudara, akan dipasang kepada sepasang hewan. Ya. Jadi ada dua binatang, ya, dengan kuk tersebut. Dan mereka itu menarik beban yang berat. Nah, saudara, apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini ketika Dia minta untuk memasang kuk? Apa maksud Tuhan, saudara? Saudara, mengenakan kuk Kristus berarti kita itu menempatkan, saudara, diri kita di bawah kendali Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kuk, saudara, yang dipasang Kristus itu dikatakan enak dan ringan. Karena, saudara, dipasang dengan kasih dan penuh dengan anugerah. Di dalam Tuhan Yesus, saudara, beban, saudara, dikatakan bisa menjadi ringan. Sekalipun, saudara, kita harus mengalami penderitaan yang berat, tetapi dikatakan bebannya ringan, saudara. Kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan ketenangan. Di dalam Yesus, saudara, beban hidup kita yang berat, saudara, akan tergantikan dengan beban yang ringan.
Kalau kita lihat di sini, saudara, sebenarnya bebannya tetap ada loh, ya. Tetap ada bebannya. Tetapi beban yang berat itu jadi ringan. Kenapa? Karena Tuhan yang bersama-sama berjalan dengan kita, ya. Gambarannya, saudara, seperti gambar di atas ini, gitu ya. Ada Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kelegaan, dan saudara, beban itu menjadi ringan. Saudara, ini adalah satu gambaran yang baik, saudara, di dalam Mazmur 23, di mana Tuhan yang adalah gembala kita berjalan bersama dengan kita. Tidak hanya di berumput hijau yang enak-enak gitu ya, tapi juga di dalam lembah kekelaman. Dia membimbing, dia menyertai kita. Di dalam Tuhan, sekali lagi saudara, ada kelegaan, ada ketenangan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ada seorang suster, saudara. Dia melayani begitu banyak pasien rumah sakit gitu, di rumah sakit ya. Ya banyak, khususnya dia melayani orang-orang yang mau dioperasi. Dia lihat begitu banyak orang yang ketakutan, khawatir, tegang, stres, apalagi yang mau dioperasi sebelumnya kan. Nah, satu waktu si suster ini ketemu dengan satu orang ibu yang mau dioperasi. Suster ini bingung. Kok orang ini kayaknya begitu berbeda sekali dengan pasien-pasien yang biasa dia sering temui. Karena biasanya itu orangnya selalu khawatir, takut, tegang gitu ya. Tapi di sini kelihatannya dia lihat ibu ini begitu tenang sekali. Kayaknya ada sesuatu yang dia tidak bisa ungkapkan. Jadi si suster ini nanya kepada ibu ini, "Ibu, ibu tidak apa-apa? Ibu tahu kan hari ini mau dioperasi kan sebentar lagi sama dokter ini?" Ibu ini jawab, "Ya, ya, ya, aku tahu. Nanti aku dioperasi nanti ya. Jam segini nanti dioperasi." Suster ini bilang, "Ini operasi cukup besar loh, Bu. Saya bingung, Ibu." Sangat tenang sekali gitu, kelihatannya tidak apa-apa, senyum-senyum gitu ya. Kelihatannya tenang-tenang saja. Apa sih jadi rahasianya? Ibu ini jawabnya begini, "Ya, hidup ini di tangan Tuhan. Aku secara manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya bisa berserah dan berdoa kepada Tuhan saja." Suster ini belum kenal Tuhan ya, dia, oh begitu ya, dia cuma jawab iya iya aja gitu ya. Lalu saudara, sebelum si ibu ini mau dioperasi, si ibu ini berkata kepada suster ini, "Suster, boleh nggak ya aku mau doa, apakah boleh aku mendoain kamu dan dokter? Aku ini orang Kristen, aku mau berdoa untuk kamu." Suster ini kaget, saudara, karena ini mau dioperasi gitu ya, dan dia mau didoakan gitu ya, dia belum pernah saudara didoakan oleh orang sebelumnya. Lalu saudara, akhirnya si ibu ini mendoakan para suster ya dan juga dokter yang akan menjalankan operasi ini ya, semoga dikatakan didoakan supaya berjalan dengan lancar. Setelah beberapa waktu saudara menjelang operasi dan juga selesai, saudara, suster ini masih terpikir dengan ibu tadi gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya seorang ibu ini begitu begitu berkesan sekali, dia mau operasi besar begitu tenang gitu ya. Udah gitu dia mau mendoakan orang yang mau dioperasi, padahal ada chance juga gitu ya, dia mungkin bisa lewat atau bagaimana gitu ya. Tapi ibu ini malah mendoakan dia. Setelah selesai operasi, saudara, akhirnya suster ini menghampiri ibu ini lagi. Dia tanya, "Siapa Tuhan yang ibu ini doakan tadi?" Suster ini bilang, "Aku mau kenal." Saudara, setelah itu saudara, si ibu ini memperkenalkan Tuhan Yesus kepada ibu ini. Tapi saudara, ketenangan, damai sejahtera saudara dapat Tuhan Yesus berikan kepada kita. Asalkan kita mau membuka diri untuk datang kepadanya. Bapak Ibu, mari kita merefleksikan saat ini, saudara. Apakah saat ini, saudara, ada sesuatu yang terus membebani pikiran dan hidup kita? Apakah ada sesuatu, saudara, yang membuat saudara ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus? Dan ragu, saudara, untuk menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepadanya? Apakah kita sudah, saudara, kita membuka diri kita kepadanya ketika kita ada pergumulan, ada kekhawatiran hidup? Apakah kita menyimpannya, menanggung sendiri, atau kita mau menyerahkannya kepada Tuhan? Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk datang kepadanya, menyerahkan segala beban hidup kita kepadanya yang menekan mungkin kepadanya.
Dan kita akan mau menemukan, saudara, kelegaan itu di dalam Tuhan. Tuhan dapat membuat beban kita yang mungkin begitu berat buat kita, saudara, menjadi ringan. Dan kita akan mendapatkan kelegaan yang sejati. Saudara, jika kita sudah menemukan kelegaan yang sejati itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa, saudara, untuk kita terus bagikan, saudara, tentang Tuhan Yesus kepada sesama kita, seperti cerita tadi, saudara ya. Kita bagikan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka juga dapat menemukan kelegaan yang sejati di dalam Kristus, dan juga khususnya keselamatan, saudara, di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memakai hidup kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan lewat firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajarkan kami untuk datang kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau terus boleh menolong kami untuk kami dapat membawa segala pergumulan kami, kekhawatiran kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Jose yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang hidup kepada kita semua. Kiranya firman itu dapat menguatkan iman kita dan merasakan relasi yang lebih dekat dengannya. Marilah kita menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong.
menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan akan siapa Dia dan juga apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini Saudara, kita mau memuji Tuhan oleh karena siapa Tuhan dan juga atas Tuhan yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Mari Saudara, kita memuji Dia, kita bersyukur Saudara atas kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu adil, Tuhan yang begitu agung. Kami mau memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, begitu layak untuk dipuji. Tuhan adalah Engkau adalah pencipta segala sesuatu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau juga menjadikan kami, dan juga Engkau telah menebus kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami di dalam Tuhan Yesus. Dan kami mau ya Tuhan untuk hidup kami senantiasa menyembah-Mu dan memperkenankan hati hidup kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam rohani, di dalam jasmani. Engkau telah mencurahkan begitu banyak berkat. Ajar kami untuk terus sepenuhnya menjadikan-Mu yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk keluarga jemaat. Kita doakan saudara untuk relasi-relasi yang ada di dalam keluarga, agar ada kasih satu dengan yang lain. Mungkin saudara ada juga yang mengalami konflik, ada mengalami kesulitan di dalam keluarga. Kita doakan ada rekonsiliasi, mereka bisa saling memaafkan, ada kasih di dalam Tuhan. Kita memperdoa saudara untuk relasi suami istri,
relasi orang tua dengan anak, mungkin dengan mertua, dengan menantu, saudara. Kita doakan ada kerukunan dan juga kedamaian. Kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga, khususnya bagi di jemaat-Mu di ICLA. Mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan yang mereka hadapi, mungkin ada konflik yang terjadi, yang sering terjadi. Tuhan, kami mau berdoa agar ada rekonsiliasi sehingga ada kasih di antara dalam keluarga-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga setiap jemaat-Mu yang ada di ICLA, kiranya Kau boleh memberkati dari relasi antara suami istri mungkin, dan juga orang tua dengan anak. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati sehingga ada kerukunan, ada damai sejahtera di antara mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap keluarga-Mu di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk setiap jemaat yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Mungkin ada juga saudara yang kesulitan di dalam mereka mungkin ada juga yang harus beribadah pada hari Minggu, atau mungkin ada hal-hal lain. Kita doakan Tuhan boleh membukakan jalan sehingga mereka dapat datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu khususnya. Doakan juga saudara agar setiap jemaat memiliki kerinduan untuk menginjili ya lewat hidup mereka, terus boleh menjadi terang ya di tempat kerja mereka, dalam keluarga dan dimanapun. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, khususnya bagi mereka dalam pekerjaan mereka ada tantangan, ada kesulitan, Kau yang boleh menolong Tuhan, boleh memberikan hikmat bagi mereka. Kami mau berdoa Tuhan khususnya bagi mereka yang mungkin ada kesulitan datang beribadah pada hari Minggu, mungkin karena ada pekerjaan dan juga hal-hal lainnya. Tuhan sendiri yang boleh membuka jalan dan memberikan mereka satu hati yang terus mau datang untuk beribadah kepadamu. Engkau terus yang boleh memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu sehingga Kau boleh membukakan dalam pekerjaan mereka. Kami mau terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu memiliki kerinduan di dalam mereka menginjili ya Tuhan. Mungkin dalam tempat pekerjaan mereka atau mungkin keluarga ada yang belum mengenal Tuhan. Tuhan boleh memakai setiap jemaat-Mu di dalam setiap tutur kata, tingkah laku menjadi terang dan membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam kesehatan. Kita mau berdoa terus untuk Bapak Vincent Pasio, Ibu Lilia, Ibu Evi Lugiman. Kita bersyukur sudah lebih pulih. Kita doakan terus untuk pemulihan yang lebih baik lagi. Kita mau terus doakan saudara untuk Pak Slamet di dalam masa pemulihannya setelah kakinya dioperasi. Tuhan yang terus boleh menolong, memberkati. Doakan juga untuk Ibu Julia yang menemani, menolong, yang take care juga. Kita juga mau doakan saudara untuk Ibu Margaret dan juga Pak Jufri, saudara yang berduka cita, saudara akan kehilangan dari pamannya. Kita doakan sendiri saudara beberapa minggu ini, saudara almarhum David Chan, saudara. Kita doakan di dalam kepada keluarga saudara yang ditinggalkan, Tuhan terus boleh menguatkan dan menghiburkan. Kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, sedang sakit, Engkau sendiri yang boleh memberkati. Mungkin kami mau serahkan untuk Bapak Vincent Fasio, untuk Ibu Lilia, pemulihannya, tubuhnya yang sedang sakit, Engkau sendiri boleh menolong. Kami berdoa juga untuk Ibu Evi Lugiman, kami mau serahkan, boleh menolong campur tangan. Kami mau berdoa untuk Pak Slamet di dalam kakinya sedang sakit, Engkau sendiri boleh menolong ya Tuhan kakinya sehingga boleh pulih kembali setelah dioperasi ini, sehingga boleh pulih menjadi lebih baik. Kami mau berdoakan juga untuk Ibu Julia yang take care, yang menemani, Engkau sendiri boleh memberikan kekuatan. Kami mau berdoa untuk Ibu Margaret dan juga Pak Jufri yang berduka cita atas kehilangan pamannya. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau sendiri boleh menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan diberikan kekuatan yang baru. Kami mau serahkan bagi jemaat yang mungkin yang tidak kami sebutkan di sini, Engkau sendiri boleh menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi jemaat yang akan dibaptis saudara pada minggu ini. Kita bersyukur saudara mereka mau mengambil sakramen baptisan pada minggu ini saudara. Kita doakan untuk iman mereka terus boleh semakin dekat lagi kepada Tuhan, hidup mereka boleh menjadi berkat.
Kita doakan saudara bagi mereka yang akan dibaptis dewasa, ada Jacqueline, ada Dylan, ada Eldon, dan juga Elijah. Kita doakan saudara untuk baptis anak, saudara ada Ferry, Ethan, Joel, dan juga Noah. Saudara doakan para orang tua juga yang akan mendidik mereka menjadi teladan iman bagi mereka. Kita berdoa bagi mereka. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada minggu ini saudara akan dilaksanakan baptisan dewasa dan juga baptisan anak. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan juga mereka telah bersama-sama mereka telah belajar akan iman dan juga mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tuhan, Engkau sering boleh memberkati mereka ya Tuhan di dalam perjalanan iman yang mereka lalui. Kami mau berdoa untuk Jacqueline, untuk Dylan, untuk Eldon dan juga Elijah Tuhan, sehingga Engkau terus boleh memakai hidup mereka menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan, dan juga khususnya mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi anak-anak yang akan dibaptis. Kami mau berdoa bagi Avery, bagi Ethan, bagi Joel, dan juga Noah. Engkau yang boleh memberkati mereka ketika mereka bertumbuh di dalam jasmaninya. Engkau sering boleh memberikan pertumbuhan dengan rohaninya. Kami mau berdoa juga para orang tua, di mana mereka ada tanggung jawab untuk mendidik, khususnya dalam iman mereka. Engkau sering boleh memberkati pada orang tua ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan pada minggu ini ke dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan saudara untuk Pendeta Yahya yang akan melayani firman Tuhan pada minggu ini. Kita doakan saudara Pak Yahya akan mendarat di LA pada hari Jumat ini. Kita doakan untuk perjalanannya, kita doakan kesehatannya. Mungkin ada jet lag dan lain-lainnya saudara, dan minggu perlu berkhotbah. Kita doakan Tuhan boleh memberkati, memberikan kesehatan yang baik, dan juga dalam segala persiapannya Tuhan tolong. Kita doakan saudara setelah itu ada seminar Social Security saudara di akhir kebaktian. Tuhan boleh memakai seminar ini menjadi berkat bagi jemaat. Doakan speaker juga dan juga setiap jemaat yang akan datang mengikutinya. Kita berdoa. Kami mau serahkan Tuhan untuk pelayanan minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami khusus berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Yahya di dalam persiapan firman Tuhan. Dan juga ketika dia travel dari kemari ke LA, Tuhan Kau sering boleh menolong, memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan yang baik, Tuhan, sehingga dia boleh sampai di LA dengan selamat. Kami berdoa Tuhan dalam segala persiapannya selama minggu ini, Engkau sering boleh memberkati ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh ibadah pada minggu ini, Engkau sering boleh memberkati setiap jemaat-Mu dapat beribadah kepadamu. Kami mau berdoa untuk seminar Social Security yang akan diadakan pada minggu ini juga. Engkau sering boleh memberkati agar sungguh menjadi berkat bagi jemaat, dan juga khususnya kami mau berdoa juga bagi speaker dapat membawakan dengan baik, dan juga jemaat yang hadir boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa bagi Hawaii. Saudara mungkin sudah melihat berita bagaimana wildfire yang terjadi di Hawaii itu begitu buruk sekali, saudara, sehingga banyak sekali jemaat, banyak sekali saudara mereka yang terkena dampak dari kebakaran ini. Ada banyak yang meninggal, banyak orang masih missing, saudara, masih dicari, saudara. Banyak saudara, dampaknya itu begitu besar. Kita doakan saudara Tuhan boleh menolong, memulihkan situasi ini bagi keluarga-keluarga, bagi mereka yang trauma, mungkin yang berdampak sekali secara emosi, secara mental. Tuhan boleh menolong. Doakan bagi mereka yang berduka, doakan bagi mereka yang kehilangan. Tuhan boleh kuatkan, menghiburkan. Doakan bagi anak-anak Tuhan di sana. Tuhan terus boleh memberkati dan menjadikan mereka saluran berkat. Kita doakan bagi Amerika, khususnya di daerah Hawaii. Tuhan, kami mau serahkan untuk Hawaii ke dalam tangan-Mu, bagi mereka yang terkena dampak dari wildfire ini. Tuhan sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, agar sungguh situasi boleh pulih kembali. Kami hanya bisa berdoa menyerahkan untuk seluruh bantuan yang ada dari pemerintah, mungkin dari organisasi yang ada, boleh menolong setiap keluarga yang terkena dampak akan hal ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang kehilangan. Tuhan sering boleh menguatkan dan menghiburkan mereka ya Tuhan, sehingga situasi boleh pulih kembali. Kami mau serahkan semua bagi mereka yang mungkin begitu kehilangan ya Tuhan, Engkau sering boleh memberikan damai sejahtera-Mu bagi mereka. Kami mau serahkan juga ya Tuhan bagi orang-orang Kristen yang berada di sana. Tuhan, Kau boleh terus boleh memakai mereka menjadi saluran berkat-Mu, dan boleh meneguhkan iman mereka di tengah masa-masa tidak mudah seperti ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita mau saudara mau berdoa untuk Indonesia saudara yang baru saja merayakan hari 17-an Agustus saudara ya. Kita mau berdoa saudara untuk situasi politik saudara di Indonesia yang sedang mungkin ada pemilu ini, jadi saudaranya mungkin sedang tense gitu suasananya. Kita doakan saudara khususnya untuk keamanan di Indonesia, boleh Tuhan terus pelihara. Kita saudara doakan juga untuk memberkati dari presiden, dari wakil presiden, dan juga seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia. Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Tak lupa kita doakan saudara untuk orang-orang Kristen berada di Indonesia, untuk gereja-gereja yang ada di sana, terus boleh menjadi saluran berkat di Indonesia. Kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ketika merayakan kemerdekaan ini. Tuhan, Engkau sering boleh mencurahkan berkat-Mu bagi negeri ini. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya di dalam masa-masa pemilu ini, mungkin masa-masa situasi politik yang mungkin tidak baik, mungkin berpengaruh kepada rakyat yang ada di sana. Tuhan, Engkau sering boleh menolong, khususnya Engkau boleh memberikan rasa aman bagi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan dari presiden, dari wakil presiden, dan juga seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia. Engkau sendiri yang boleh memberkati ya Tuhan. Dan kami mau serahkan juga untuk orang-orang Kristen yang berada di Indonesia, dari berbagai macam suku bangsa dan juga pulau. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka dan menjadikan orang-orang Kristen ya Tuhan menjadi teladan yang baik, dan juga banyak orang boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pergumulan pribadi kita datang kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mau mendapatkan kelegaan. Kami bersyukur karena kami dapat berdoa kepadamu dan Engkau sekali lagi mendengar seruan doa kami dan beban hidup kami yang berat boleh menjadi ringan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Ajar kami terus untuk sepenuhnya percaya kepadamu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh kita semua, oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga atau yang terakhir yang berjudul Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang yang benar itu goyah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, Sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh.
Baik, Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini, Saudara, kita akan ada Family Fiesta, ajak teman dan keluarga Saudara. Saudara masih tetap bisa membawa potluck, Saudara, jika Saudara masih mau membawa makanan Saudara pada hari Sabtu ini. Hari Sabtu ini baru available, Saudara, bajunya, jadi Saudara bisa dapat datang dan juga nanti bisa tukeran, ya. Bajunya baru didapatkan di sana, ya. Kalau Saudara tidak dapat datang, hari Minggu Saudara bisa dapatkan juga. Lokasinya Saudara di Carbon Canyon Regional Park, Saudara, itu di daerah Brea, ya. Parking fee-nya $5, Saudara, dan juga saya mengajak Saudara, bagi Saudara yang bisa membawa teman-teman lainnya juga ya bisa carpool gitu ya, bisa sama-sama pergi. Dan nanti lokasi Saudara akan saya berikan di grup ICLA Family. Nah, Saudara, nanti kita akan ada di shelter 4. Saudara ketika masuk nanti parkir di sana dan juga jalan sedikit gitu ya. Tapi informasi ini saya akan berikan di dalam grup WhatsApp ICLA. Nanti Saudara bisa ketemu gitu ya. Pokoknya kita di dekat danau. Saudara, pada minggu ini akan ada baptisan dan juga kita akan ada seminar Saudara Social Security. Nah, Saudara dapat hadir, kiranya boleh membawa berkat bagi setiap jemaat. Dan juga Saudara pada tanggal 27 Agustus, minggu depannya Saudara akan ada perjamuan kudus, Saudara dapat registrasi perjamuan kudus kepada Ibu Lian, ya. Baik Saudara, sampai ketemu pada hari Sabtu ini di dalam acara Family Fiesta, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.